Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, tentu pagi hari ini sangat cerah ya, mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan juga Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa ini juga bisa mencerahkan lah. Yang saya hormati Prof. Hermawan atau Prof. Kiki lah ya. Seringkali saya sudah banyak sekali membaca juga buku-buku Prof. Terkait dengan masalah sejarah ya. Termasuk juga kemudian Prof. Ali Mufrodi ini baru jumpa juga di ruang Zoom ya. Prof. Fahmi Amhar dan Dr. Lukman tentu menarik ya untuk bicara tentang persoalan sejarah ini. Kebetulan saya memang di Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Pajajaran begitu. Saya akan mencoba mengawalinya dengan mengutip satu pemikiran yang disampaikan oleh Peter Stern ya. Dia menulis tentang why study history kalau saya nggak salah ya. Jadi mengapa sih kita harus membicarakan sejarah gitu ya. Jadi memang membicarakan sejarah itu ternyata katanya sesuatu yang sangat penting karena sejarah itu penting untuk individu, penting juga untuk masyarakat, penting juga untuk sebuah bangsa karena di dalam sejarah itu ada keindahan. Nah, keindahan itu bisa quote and quote ya, keindahan dalam berbagai macam perspektifnya tentu saja. Karena terkait dengan masalah manusia di dalamnya. Nah, paling tidak kata Stern dia bilang bahwa terkait dengan persoalan sejarah ini memang dia tergantung pada dua fakta yang mendasar. Jadi dia sampaikan bahwa history help us understand people and societies. Jadi sejarah itu memang membantu kita di dalam upaya untuk memahami tentang manusia, tentang orang per orang, dan tentang kelompok-kelompok yang ada di dalam sebuah masyarakat. Dan yang kedua dia bilang dalam konteks yang paling mendasar tentang persoalan sejarah ini adalah history help us understand change and how the society we live in came to be. Jadi sejarah juga bisa membantu kita di dalam konteks memahami perubahan-perubahan yang terjadi dan bagaimana juga kemudian sebuah masyarakat itu berproses di dalam menjalani kehidupannya. Jadi sejarah memang nampaknya menjadi satu aspek yang sangat penting dan serius untuk kemudian kita perhatikan karena bahwa masa lalu itu menyebabkan kondisi yang terjadi pada masa kini. Dan dia juga menentukan tentang bagaimana masa depan yang akan datang begitu. Jadi setiap kita mencoba untuk memahami atau mencari tahu kenapa hal yang sekarang ini terjadi, maka kata teman-teman sejarah, para sejarawan yang mengatakan coba lihat perhatikan apa yang terjadi pada masa yang lalunya. Jadi dengan demikian maka menilik ke belakang untuk melakukan identifikasi mengapa terjadi hari ini itu ada sebab-sebab yang kemudian terdapat di dalam pada masa yang sebelumnya atau pada persoalan sejarah yang sebelumnya. Dan dengan mempelajari sejarah ini maka kemudian kita bisa mencoba memahami apa yang berubah begitu ya. Juga memahami faktor-faktor apa yang berperan di dalam sebuah perubahan tadi atau yang menyebabkan terjadinya perubahan. Bahkan kemudian juga kita mencoba untuk bisa memahami elemen apa dari sebuah institusi atau masyarakat yang masih bisa bertahan meskipun di dalam perjalanan kehidupan manusia itu terjadi banyak perubahan. Jadi berselancar ke belakang atau menjelajahi apa yang kemudian terjadi di masa yang lalu itu menjadi satu aspek yang penting tentang bagaimana orang hidup pada masa yang lalu, bagaimana kemudian ada keindahan di situ dengan beragam pemaknaannya, dan tentu saja di dalam konteks tadi juga ada sejumlah nilai, ada sejumlah norma yang menjadi
acuan bagi kehidupan sebuah masyarakat, ya. Nah, oleh karena itu maka dalam kaitan dengan aspek inilah maka sejarah itu adalah sesuatu yang sangat menarik sekali terkait dengan persoalan memang kehidupan kita. Nah, oleh karena kita berada di dalam ranah kehidupan sebagai bangsa Indonesia, maka tentu juga menurut hemat saya sangat penting bagi kita untuk memperhatikan, mengamati sejarah Nusantara kita dan juga sejarah Indonesia ini secara objektif. Terutama tentu saja menurut hemat saya dalam konteks ini adalah terkait dengan keberadaan dari umat Islam misalnya, ya, dan peranannya yang cukup panjang di dalam sepanjang sejarah Nusantara dan juga sepanjang sejarah Indonesia. Apa sebabnya agar keberadaan umat Islam misalnya atau keberadaan Islam itu sendiri, menurut hemat saya sih memang peranannya tidak boleh dikaburkan, ya, apalagi dikuburkan, karena upaya-upaya untuk mencoba mendistorsikan atau menyimpangkan aspek-aspek tersebut tadi seringkali terjadi, ya, di dalam berbagai macam orde-orde pemerintahan yang ada di dalam masyarakat kita di Indonesia ini. Dan itu kan sangat tergantung juga dari persoalan politik dan juga persoalan politik negara. Jadi dengan demikian maka apakah menjadi penting kita untuk melakukan peninjauan ulang semacam revisi sejarah Nusantara dan sejarah Indonesia, ataukah juga perlu kemudian kita berpikir apakah sejarah Nusantara dan sejarah Indonesia itu juga mengalami semacam distorsi begitu. Kenapa kemudian muncul pemikiran tentang persoalan revisi sejarah ini? Kalau saya maknai dengan tentang revisi sejarah itu adalah reinterpretasi dari sebuah catatan atau narasi sejarah berdasarkan pada fakta-fakta yang aktual dan bukti-bukti yang kemudian terdapat terkait dengan masalah itu, maka menurut hemat saya ya tentu saja menjadi satu aspek berpeluang untuk kemudian dilakukan semacam revisi tentang masalah itu. Atau kalau kemudian saya juga meminjam istilah yang disebutkan oleh Cristobal misalnya tentang persoalan distorsi sejarah, maka acap kali juga di dalam sebuah masyarakat itu terjadi distorsi sejarah ketika catatan atau narasi sejarah itu dia diubah agar sesuai dengan agenda-agenda tertentu, baik yang sifatnya individual atau juga kemudian yang sifatnya kemudian entitas tertentu misalnya, sehingga kemudian terjadi disinformasi dan terjadi juga persoalan kebohongan yang terjadi dalam persoalan mengubah sejarah tersebut tadi. Jadi dengan demikian maka orang umumnya percaya pada keandalan catatan sejarah berdasarkan fakta. Nah, akan tetapi juga perlu juga dicatat bahwa apakah mungkin misalnya sejarawan itu juga melakukan apa yang disebut quote and quote misalnya, mohon maaf kalau kemudian ini saya sampaikan, melakukan manipulasi atau mungkin juga terjebak dalam kesalahan di dalam menafsirkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam sejarah masa yang lalu. Disebabkan oleh apa kemudian terjadinya manipulasi atau salah menafsirkan itu? Satu, disebabkan oleh worldview yang dimilikinya, ya, atau faham ideologi yang kemudian dimilikinya, dan saya kira itu juga sering kali terjadi di dalam berbagai macam sejarah-sejarah bangsa-bangsa di dunia, ya, atau juga terkait dengan kecenderungan politik dari para sejarawan misalnya, ya, atau juga kemudian afiliasi mereka yang mungkin sangat sektarian atau kemudian etnis sentris begitu, atau juga kemudian terpengaruh oleh penguasa pada masanya tentu. Nah, oleh karena itu maka ada semacam sejarawan istana, ya, mungkin yang seringkali disalahkan karena melakukan pendistorsian terhadap sejarah dalam kerangka untuk menyenangkan raja manapun juga yang memerintah atau mempekerjakan mereka.
ya. Dan aspek itu adalah untuk kemudian menyenangkan penguasa, sehingga dengan demikian maka sejarawan istana ini juga mempermainkan tindakan dan fatwa mereka dengan mengecilkan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada orde-orde sebelumnya, atau juga kemudian menggambarkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang semestinya. Nah, ini mungkin yang menjadi satu aspek yang saya pikirkan, bahwa apa perlu kita kemudian untuk meninjau kembali tentang sejarah Nusantara dan sejarah Indonesia, ya, terutama nanti menurut hemat saya bagaimana peranan Islam dan umat Islam di dalam masyarakat kita, ya. Nah, satu hal yang kemudian saya ingin mencoba juga mengutip apa yang kemudian dinyatakan oleh Syed Hussein Alatas misalnya. Beliau seorang cendekiawan Muslim yang lahir di Bogor dan banyak berkiprah di Malaysia. Ada satu aspek yang beliau kasih catatan, bahwa ada semacam usaha yang tidak tampak sebenarnya terkait dengan peranan perjuangan umat Islam yang seringkali, acap kali juga dikecilkan di dalam sejarah Indonesia dan sejarah Nusantara. Contohnya adalah dengan upaya membesarkan persoalan Majapahit misalnya, dan persoalan Sriwijaya, sehingga seolah-olah menjadi sebuah mitos begitu, ya. Dan ini juga dipelopori oleh tokoh bapak bangsa kita, yaitu Muhammad Yamin, ya, yang juga kemudian berkaitan dengan aspek tadi. Nah, tetapi juga ada mulai muncul kebangkitan baru, saya kira, di era saat ini, terutama di kalangan para sejarawan Muslim, ya, yang mencoba untuk berupaya untuk memberikan sikap terhadap sejarah Nusantara dan sejarah umat Islam di Indonesia, terutama di era-era kemudian kemerdekaan, di mana sikap mereka bahwa mulai muncul semacam upaya dari para sejarawan Muslim itu untuk tidak menerima begitu saja teori-teori peninggalan dari kolonial Belanda misalnya, bahwa sejarah Indonesia itu pada masa yang lalu dibawa melalui pedagang asal Gujarat misalnya, atau dari Cina Selatan misalnya, dan teori ini juga mendapat tentangan dari Buya Hamka misalnya pada masa yang lalu, dan termasuk juga kemudian soal posisi Islam di dalam sejarah Nusantara dan Indonesia yang bisa jadi ada upaya semacam menempatkannya di periferal begitu, ya, di pinggiran saja begitu, ya, di pelengkap penderita, kira-kira begitu kalau di dalam konteks tadi. Misalnya juga tentang persoalan Ibu kita Kartini lah, ya, dalam penulisan sejarah Ibu kita Kartini yang seringkali juga menjadi polemik pada beberapa waktu yang terakhir ini, bahwa disebutkan bahwa dan ini ditulis oleh salah seorang jurnalis Republika, yaitu Pak Muhammad Subarkah. Dia menyatakan bahwa kisah Kartini ini itu juga kemudian menjadi polemik, di mana pada hakikatnya Ibu kita Kartini ini menjadi murid Kiai Haji Soleh Darat, ya, dan kisah tentang beliau adalah murid dari Kiai Haji Soleh Darat itu hilang juga dari peredaran. Padahal kisah ini ada di dalam surat menyurat Kartini dengan Abendanon, teman korespondensi Kartini di Belanda. Nah, akibatnya maka soal ini seperti disunting dan sengaja mungkin tidak dimasukkan ke dalam buku Kartini yang sudah menjadi bacaan banyak kalangan, yang diterjemahkan oleh Armin Pane tentang habis gelap terbitlah terang. Nah, apa sebabnya yang seperti itu terjadi? Ya, inilah yang menurut hemat saya perlu kemudian ditelusuri kembali untuk dikaji ulang, apakah perlu kemudian kita melakukan revisi dan juga melakukan kajian ulang tentang sejarah Islam dan umat Islam di Nusantara dan di Indonesia. Nah, termasuk juga kemudian sumber-sumber otentik tentang masalah itu. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi pokok penting pertimbangan kita adalah bahwa
kalau kemudian banyak sumber-sumber rujukan di dalam konteks penulisan sejarah itu adalah berasal dari para sejarawan Belanda atau para penulisnya adalah orang-orang Belanda, orang-orang orientalis misalnya begitu, maka perlu juga dipertimbangkan bahwa apakah Snoeck-Oorgroenje misalnya, ataukah Van der Plas, atau kemudian para penulis sejarawan yang lain tentang Nusantara dan Indonesia ini objektif nggak ya di dalam menuliskan sejarah tentang Indonesia, atau sebenarnya memang ada aspek yang kemudian ditutupi atau kemudian dibelokkan atau disalah maknai sehingga kemudian akibatnya generasi-generasi umat Islam terutama dalam konteks ini pada masa-masa selanjutnya menjadi salah paham juga tentang kemudian pemahaman mereka terhadap sejarah Islam dan umat Islam di Nusantara dan di Indonesia. Nah, sehingga dengan demikian maka saya kira ada hal yang memang perlu kita bincangkan ulang kembali, apalagi juga ketika ditulisnya kamus pahlawan atau kamus tokoh yang kemudian akan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, yang beberapa waktu yang lalu juga mendapat banyak kritikan dari berbagai kalangan tentang tidak termuatnya tokoh-tokoh Islam di dalam kamus tersebut tadi. Nah, ini apakah kemudian kita perlu untuk membincangkan ulang kembali, tentu saja dengan data dan argumen yang mendukung tentang masalah tadi, sehingga dengan demikian dari konteks inilah maka ketika kita mendudukkan kembali sejarah ini pada proporsinya, maka itu akan menjadikan paling tidak kemudian kita tahu apa sebenarnya yang terjadi pada masa yang lalu. Jadi sejarah itu menjadi satu hal yang sangat penting menurut hemat saya, karena sejarah itu adalah the importance of history in our own lives gitu ya. Dan sejarah itu dia juga contributes to moral understanding, dan sejarah juga kemudian provides identity, dan saya kira bahwa sejarah itu bermakna bagi kita semua. Dan dari sinilah maka objektivitas di dalam konteks mendudukan sejarah menjadi penting bagi kita semua. Itu mungkin pokok-pokok pikiran yang terfikirkan oleh saya di dalam konteks diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.